Mereka baru saja menikah. Di malam pernikahan, mereka seperti musuh yang saling bertarung. Pada saat dua orang bertarung dengan sengit, rambut Mina tiba-tiba tersangkut di kancing baju Pupat. Pupat dengan hati-hati membantunya mengurai rambutnya. Tanpa diduga, Mina berhasil lolos. Segera bergegas ke kamar. Sangat puas membuat Pupat tidur di sofa. Pupat benar-benar tidak ada cara apapun. Pada larut malam, Mina tiba-tiba membuka pintu. Pupat pikir dia sudah menyesal. Siapa sangka, Mina pada dasarnya tidak memperhatikannya. Dia bergoyang-goyang ke balkon. Dia mengangkat kakinya. Pupat bergegas ke depan untuk menghentikan tindakannya. Hanya saja kamu baru saja menikah, tidak perlu bunuh diri. Tapi Mina masih sama, bergumam pada dirinya sendiri. Baru sekarang Pupat mengetahui bahwa Mina sedang berjalan sambil tidur. Jadi dia memeluk Mina kembali ke tempat tidur. Dia baru saja hendak melepaskannya tapi Mina menahannya erat-erat. Ingin lepas dari pelukannya tapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa. Sangat tidak berdaya. Hanya bisa memeluk Mina dan berencana untuk tidur di sini. Keesokan harinya, Pupat hendak membangunkan Min. Tapi tak sangka, dia masih belum bangun. Apalagi berinisiatif untuk mencium Pupat. Tiba-tiba merasa perasaan ini tidak benar. Mina bangun dan melihat Pupat. Dia ditakuti olehnya dan mendorongnya menjauh. Bahkan bertanya apa yang dia lakukan pada Mina. Pupat merasa sangat tidak adil. Jelaskan apa yang terjadi tadi malam. Juga tidak lupa menggoda istri kecilnya. Mina tidak percaya kata-kata omong kosongnya. Mereka berdua pulang bersama. Sudah bekerja keras untuk menyiapkan kamar untuk mereka. Meski hanya dalam satu kamar. Tapi independen satu sama lain. Mina baru saja menikah dengan putra keluarga bangsawan dan merasa sulit beradaptasi. Dia tidak ada untuk lakukan, jadi dia ingin merawat bunga. Tapi ibu mertuanya merasa seperti itu membuatnya sangat tidak berwajah. Adik Tanawat juga menambahkan beberapa kata untuk menambahkan bahan bakar ke api. Mina juga bukan seseorang yang mudah dimarahi. Dia mengambil cacing untuk menakuti Compo. Adegan segera berubah kacau. Pupat menegurnya karena menggunakan metode untuk menipu orang. Tapi Mina dengan keras keberatan. Tidak ada yang mau menyerah pada siapapun. Jadi mereka berdua bubar dengan tidak menyenangkan. Mina menekan amarahnya dan ingin sedikit bersantai. Tapi tiba-tiba, dia menabrak Pupat. Pupat masih mengeraskan mulutnya dan menolak untuk meminta maaf. Mina marah dan langsung meninjunya. Tapi tidak peduli apa yang dia mencobanya, dia tidak bisa memukulnya. Bahkan karena berdiri goyah. Jadi dia jatuh ke pangkuan Pupat. Suasana segera berubah menjadi sangat canggung. Untungnya, telepon berdering pada waktu yang tepat. Dan sirkuit emosional dari keduanya. Setelah Pupat menutup telepon, dia terus menggoda istrinya. Di luar, dia dengan sangat sopan mengajari istrinya cara bertinju. Tapi nyatanya, di dalam hatinya, dia ingin meraba istrinya. Setelah berlatih selesai, mereka berdua pergi bekerja. Tapi tiba-tiba, di tengah jalan, mereka tidak sengaja bertemu sekretaris. Setelah mengetahui bahwa mobilnya bermasalah, Mina segera menyingsingkan lengan bajunya untuk memperbaiki mobil untuknya. Tapi dia lupa bahwa dia memakai rok super pendek. Itu sebabnya dia ditatap oleh para pria di seberang jalan. Melihat itu, Pupat sangat cemburu hingga matanya merah. Dia langsung melepas vesnya. Dan menutupinya untuk istrinya dengan sangat hati-hati tanpa membuka lubang. Dia secara bertahap menemukan bahwa tidak ada yang tidak bisa Mina lakukan. Dia merasa sangat menyesal karena dia selalu memandang rendah Mina. Mina juga agak malu. Aksi mesra keduanya merangsang Compo. Dia ingin menggunakan alasan untuk membawa Pupat pergi. Dan ingin berduaan dengannya. Tapi di dalam hatinya, Pupat hanya ingin bersama istrinya. Tiba-tiba, bertemu Tanawat menarik tangan Mina. Compo mengambil kesempatan ini untuk menjelek-jelekkan Mina. Kemarahan di hatinya tak tertahankan lagi. Di depan Tanawat, dia berpura-pura sangat intim dengan Mina. Tapi tunggu sampai mereka berdua pergi. Dia langsung mengkritik Mina karena tidak jujur. Mereka berdua yang tidak akur mulai bertengkar lagi.
Tiba-tiba saat ini Vi datang berkunjung. Ternyata dia selalu mencintai Mina. Setelah dia tahu bahwa Mina menikahi Pupat karena pembayaran hutang, dia datang ke pintu untuk membayar Pupat agar dia membebaskan Mina. Mina takut mereka berdua tidak bisa keluar dari pertarungan mereka. Jadi menyeretnya keluar. Dan Mina tahu darinya. Pernikahannya telah membawa masalah bagi ibunya. Segera pulang rumah. Pupat melihat segalanya. Keras kepala lagi dan berkata pergi kemanapun kamu mau. Tidak peduli apa, dia pasti tidak akan menjemputnya pulang. Namun, setelah dia kembali ke rumah, dia selalu merasa tidak nyaman. Dia berbalik berulang kali tetapi tidak bisa tidur. Menerima pesan, dia mengira Mina aktif mengirim pesan. Tapi sebenarnya dia bilang dia ingin tinggal di rumah ibunya. Dia marah dan membuka mulutnya untuk mengutuk. Hei! Mengapa itu mungkin? Mau datang kau datang, mau pergi kau pergi. Tempat ini bukan hotel. Tetaplah tidur di sana. Tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tengah malam dia datang dan lari ke rumah ibu mertuanya. Untuk membujuk istrinya kembali ke rumah. Orang kaya mencoba mencium istrinya dengan paksa. Pikir itu mungkin membawanya kembali ke rumah bersamanya. Tapi tak disangka, Mina kejam dan langsung menendangnya keluar dari mobil. Masih tidak menyerah. Di malam hari dia menyelinap ke rumah ibu mertuanya lagi. Tapi tak disangka, dia dikira pencuri jadi dia dipukuli. Sampai ibu mertuanya menggunakan senter untuk menerangi wajahnya. Mina meminta maaf mengatakan dia memukul orang yang salah. Setelah mengetahui bahwa Pupat datang karena ingin membawa dirinya pulang, Mina berkata di bibirnya bahwa dia tidak ingin setuju. Tapi dia sangat senang dan pergi untuk mengemasi barang-barangnya. Ketika mereka berdua bersiap untuk berangkat, tiba-tiba bertemu Bang. Bang selalu mengejar dan melecehkan mereka berdua. Mereka berdua baru saja kabur dari Bang. Tapi tak disangka saat ini, Mina tiba-tiba terkilir kakinya. Itu sebabnya Pupat menggendongnya. Mereka berdua dengan cepat melarikan diri. Mina menunjukkan pada Pupat untuk berlari di depan gerbang itu. Tetapi mereka berdua menemukan bahwa gerbang itu terkunci. Mina menyuruh Pupat untuk cepat membungkuk. Gadis itu menginjak punggungnya dan naik ke atas. Dan mengulurkan tangan untuk menarik Pupat. Tetapi kelompok Bang mengejar tempat itu dan meraih kaki Pupat. Mereka bersikeras tidak akan membiarkannya pergi. Tapi Pupat tanpa ampun menendang kakinya ke arah orang-orang itu. Dan berhasil memanjat ke sisi lain gerbang. Dan sekarang kesuksesan membawa Mina untuk melarikan diri. Dia sangat lelah sehingga dia menjulurkan lidahnya dan terengah-engah seperti anjing. Lihat penampilannya yang lucu. Membuat Mina tidak bisa menahan tawanya dan membuka mulutnya untuk tertawa. Mereka berdua pergi ke restoran pinggir jalan untuk makan bersama. Kali ini, Pupat tidak berani mengkritik lagi. Dengan patuh makan semuanya. Makanan yang diberikan Mina padanya. Sekarang mereka berdua tidak saling ngambek lagi. Setelah kembali ke rumah Pupat sedang berniat beristirahat. Tapi bola lampu ini terkadang berkedip. Membuatnya merasa sangat takut. Dia pikir itu karena Mina mengolok-oloknya. Ingin mendekat untuk berdebat dengannya. Berbalik, dia melihat wajah seperti wajah iblis. Wanita yang hidup itu meraih lehernya. Membuatnya takut sampai dia terus menangisi ayah dan ibunya. Lihat ketakutannya. Mina tidak mengolok-oloknya lagi. Tapi apa yang baru saja terjadi membuatnya terobsesi. Jadi dia memegang tangan Mina dengan erat dan tidak berniat melepaskannya. Mereka berdua menghabiskan malam dengan damai seperti itu. Keesokan harinya ketika Mina bangun, dia sekali lagi menemukan dirinya terbaring di pelukan Pupat. Dia segera duduk dan memarahi Pupat. Pupat menjelaskan bahwa mereka hanya tidur berpelukan selama 1 malam. Ia pun tak lupa memuji kecantikan cantik sang istri. Muka Mina jadi kemerah-merahan. Dia langsung mengusir Pupat keluar. Tapi kemudian dia takut dengan wajahnya yang merah panas. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Pupat di sini juga sama. Dia menemukan bahwa dirinya di sebelah Mina. Tidak dapat mengendalikan hatinya. Dia juga merasa penuh energi saat bekerja. Tetapi tidak mengetahui bahwa ini mengancam Tanawat.
Karena untuk mencegah Pupat menjadi lebih baik, Tanawat ingin membunuhnya. Untungnya, Mina tahu tepat waktu dan mendorong Pupat sehingga tidak ada masalah. Tapi dia sendiri terluka. Pupat bergegas membawanya ke rumah sakit. Untungnya, keadaan darurat tepat waktu sehingga hidupnya tidak dalam bahaya. Dia ingin berterima kasih kepada istrinya karena telah menyelamatkannya. Dia merawat Mina dengan hati-hati. Tapi tindakan itu tiba-tiba menjadi sangat intim. Membuatnya merasa tidak mampu beradaptasi. Jadi Pupat sabar dan membujuknya. Dia dengan lembut memeluk istrinya. Tapi masih belum bisa mengucapkan kata-kata di hati. Tiba-tiba Vi mendorong pintu dan masuk. Melihatnya menyentuh tangan Mina. Dia sangat kesal di dalam. Dan mulai berdebat dengan Vi. Tanpa diduga, saat ini, Compo juga masuk ke kamar rumah sakit. Dan dengan cemas bertanya apakah Pupat terluka di mana saja. Sekarang giliran Mina yang merasa tidak nyaman di dalam. Mereka berempat di tempat itu bersama-sama sangat aneh. Terutama Pupat dan Mina. Mereka diam-diam marah satu sama lain. Tapi berpura-pura sombong dan tidak mengakuinya. Compo semakin intim dengan Pupat. Mina lembut dengan Vi. Pupat tidak bisa menahan lagi. Segera meninju Vi. Mereka berdua langsung mulai berkelahi. Mina segera menghentikan perilaku Pupat. Bahkan tidak peduli dengan cederanya dan mengusirnya keluar. Pupat naik pitam keluar dari kamar. Pulang rumah. Dia tidak berhenti melampiaskan amarahnya ke dalam karung. Dan mengutuk Vi. Dia meninju begitu keras hingga berdarah dan tidak ada cara untuk menenangkan amarahnya. Ayah kaya ini langsung mengenali pikiran anaknya. Jadi dia membantu putranya membuat rencana untuk mengejar istrinya. Tapi di luar dugaan ini terlihat oleh ibu kaya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Mina menjadi menantunya yang sebenarnya.